6 tanda bahwa kamu membawa urapan yang berbahaya. Kamu dipisahkan untuk sebuah alasan. Jika sepanjang hidupmu kamu merasa selalu diserang, jika kamu pernah melihat sekeliling dan bertanya, "Mengapa segalanya terasa begitu sulit bagimu?" Jika badai sudah dimulai, bahkan sebelum kamu memahami medan pertempuran, bisa jadi kamu membawa sesuatu yang neraka sangat takuti. Pesan ini bukan untuk mereka yang hidup nyaman. Ini untuk mereka yang sudah masuk ruang ICU rohani berkali-kali hingga tak bisa dihitung. Ini untuk mereka yang tidak pernah meminta peperangan itu, tetapi juga tidak pernah bisa menghindarinya. Ini untuk mereka yang diurapi, namun bukan sembarang urapan, melainkan urapan yang berbahaya. Aku tidak sedang berbicara tentang gelar. Aku tidak berbicara tentang mikrofon mimbar atau tepuk tangan publik. Aku berbicara tentang urapan yang menggeser iklim rohani saat kamu melangkah ke sebuah ruangan. Aku berbicara tentang minyak yang menelan harga masa kecilmu, kenyamananmu sahabat-sahabatmu, mungkin bahkan kewarasanmu. Ada orang yang membawa perkenanan, ada yang membawa pengetahuan, tetapi ada segelintir orang sebuah sisa yang membawa api. Dan api tidak membuatmu populer. Api menjadikanmu sasaran. Ketika kamu membawa urapan yang berbahaya, neraka memperhatikanmu. Roh-roh jahat mengenalimu. Roh keagamaan membencimu. Orang-orang salah paham tentangmu. Tetapi Tuhan mempercayaimu karena Dia menghancurkanmu dengan tujuan. Dalam pesan ini, aku akan menunjukkan 6 tanda bahwa kamu tidak hanya memiliki panggilan. Kamu memiliki sebuah penugasan yang sangat mengancam agenda neraka. Kamu sudah berada dalam radar iblis sejak dalam kandungan. Jadi, jika hidup terasa seperti peperangan, jika air matamu menjadi makananmu, jika kamu disalahpahami, diserang, ditolak, dihancurkan, dan tetap bangkit dengan doa di mulutmu, dengarkan baik-baik. Kamu tidak hanya membawa minyak. Kamu berbahaya. Tanda pertama, kamu diserang sejak lahir. Mari kita mulai dari tempat di mana peperangan biasanya dimulai sejak awal. Sebagian dari kamu tidak menyadari betapa besar urapan yang kamu bawa. Tetapi iblis sudah mengetahuinya sejak saat kamu dilahirkan. Kamu tidak memulai pertarungan itu, tetapi pertarungan itu menemukanmu lebih awal. Mengapa? Karena apa yang kamu bawa adalah ancaman. Dan musuh selalu menyerang apa yang ia takuti. Lihatlah kitab suci. Musa ditandai untuk mati sejak baya, karena Tuhan tahu dialah yang akan membebaskan sebuah bangsa. Maka Fir'aun berusaha memusnahkan setiap bayi laki-laki. Yesus diburu sejak balita karena Herodes merasakan bahwa seorang raja baru telah lahir. Maka ia mengeluarkan perintah untuk membunuh bayi-bayi yang tak bersalah. Neraka memiliki pola. Dan jika masa kecilmu dipenuhi trauma, ketidakstabilan, penelantaran kekerasan, atau serangan, jangan hanya meratapinya, pahami maknanya secara rohani. Kamu berada dalam pengawasan, bahkan sebelum kamu bisa berbicara. Kamu dilahirkan di zona perang karena kelahiranmu menandai sebuah invasi rohani. Orang-orang melihat seorang bayi, neraka melihat seorang prajurit. Mungkin hidupmu terasa seperti satu pertempuran panjang. Kamu bergumul dengan penolakan, depresi, kecanduan, atau pikiran untuk mengakhiri hidup. Mungkin kamu selamat dari hal-hal yang seharusnya menghancurkanmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah bukti. Kamu tidak pernah biasa-biasa saja. Peperangan di sekeliling hidupmu adalah bukti dari urapan atas hidupmu. Iblis tidak membuang peluru dengan sia-sia. Ia tidak menyerang mereka yang sudah menjadi miliknya. Ia mengejar mereka yang ditandai, mereka yang dipanggil untuk meruntuhkan kerajaannya. Jadi jika kamu bertanya, mengapa hidupku selalu berada di bawah serangan, jawabannya adalah karena kamu dilahirkan membawa sesuatu yang api tidak bisa hancurkan. Kamu dilahirkan untuk pembebasan, untuk kemerdekaan, untuk merebut wilayah, untuk merusak wilayah musuh secara rohani. Dan iblis mengetahuinya. Tetapi inilah kabar baiknya. Jika kamu masih ada di sini, masih bernapas, masih bertahan, maka neraka telah gagal.
Kamu selamat dari apa yang dikirim untuk membungkam kamu. Dan keselamatan itu adalah tanda pertamamu. Kamu tidak hanya memiliki urapan. Kamu memiliki urapan yang berbahaya. Tanda kedua, kamu tertarik pada kekudusan, bahkan ketika itu harus menelan seluruh hidupmu. Ada sesuatu tentang dirimu yang kebanyakan orang tidak akan pernah pahami. Kamu sebenarnya bisa saja berbaur. Kamu bisa mengejar dunia. Kamu bisa mematikan panggilan itu dengan kenyamanan, kesenangan, atau kompromi. Tetapi ada sesuatu di dalam dirimu yang tidak pernah mengizinkan hal itu terjadi. Bahkan ketika lebih mudah untuk diam, kamu memilih kebenaran. Bahkan ketika lebih sederhana untuk bersembunyi, kamu memilih ketaatan. Bahkan ketika lebih aman untuk tetap berada di tengah kerumunan, kamu melangkah keluar, dan itu harus dibayar mahal. Itu bukan agama. Itu bukan legalisme. Itu adalah tanda seseorang yang dipisahkan. Ketika kamu membawa urapan yang berbahaya, Tuhan tidak hanya memanggilmu, Dia menguduskanmu. Itu berarti kamu merasa tertarik pada kekudusan. Ketika dagingmu berteriak, meminta kompromi, hatimu justru merasa terganggu. Kamu merasa bersalah ketika orang lain merasa santai. Kamu tidak bisa tertawa atas hal-hal yang mendukakan roh. Kamu tidak bisa menikmati apa yang dulu memuaskan. Kamu tidak bisa duduk di tempat-tempat di mana hadiratnya tidak dihormati. Dan orang akan salah paham tentangmu. Mereka akan berkata, kamu terlalu serius, terlalu intens, kamu perlu santai, Tuhan mengerti. Tetapi kamu tahu yang sebenarnya. Karena ketika seseorang sudah dihancurkan oleh hadirat Tuhan, tidak ada lagi yang bisa memuaskan. Kamu lebih memilih kesepian bersama Dia daripada dikelilingi banyak orang tanpa Dia. Kamu lebih memilih disalahpahami manusia daripada didiskualifikasi oleh ketidaktaatan. Kamu lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan api. Itulah harga minyak itu. Lihatlah kitab suci. Setiap urapan yang berbahaya selalu disertai pemisahan yang dalam. Musa meninggalkan istana Mesir. Elia hidup di gua-gua. Yohanes Pembaptis memakai bulu unta dan makan belalang. Paulus meninggalkan kuasa dan prestis. Kekudusan selalu menuntut harga. Tetapi inilah rahasianya. Kamu tidak menyesalinya, karena di setiap pengorbanan kamu menemukan lebih banyak dari Dia. Itulah jeritan hati orang yang diurapi secara berbahaya. Berikan aku Yesus, sekalipun itu menelan segalanya. Jika kamu pernah meninggalkan hubungan, posisi, kesenangan, atau rencana bukan karena terpaksa, tetapi karena Roh Kudus berbisik, ini bukan untukmu, dengarkan baik-baik. Kamu tidak aneh. Kamu ditandai. Kerinduan akan kemurnian itu adalah sidik jari surga. Duka cita atas dosa itu adalah api Tuhan di tulang-tulangmu. Ketidakmampuanmu untuk puas dengan yang kurang adalah bukti adanya minyak. Kamu tidak berlebihan. Kamu sedang dipersiapkan karena urapan yang berbahaya tidak bisa tinggal dalam bejana yang tercemar. Dan Tuhan sedang membersihkanmu bukan hanya demi dirimu sendiri, tetapi demi orang-orang yang akan segera kamu bebaskan. Tanda ketiga, kamu sering dikhianati oleh orang-orang yang paling dekat denganmu. Mari kita bicara tentang luka yang paling menyakitkan pengkhianatan. Jika kamu membawa urapan yang berbahaya, kamu pasti merasakannya. Dan bukan dari musuh, melainkan dari sahabat, keluarga, pemimpin rohani, orang-orang yang kamu percayai sepenuh hati. Mengapa? Karena panggilan yang tinggi seringkali datang bersama luka yang dalam. Saudara-saudara Yusuf tidak hanya mengejeknya, mereka menjualnya. Daud tidak diburu oleh orang asing, melainkan oleh Saul, raja yang ia hormati. Yesus tidak dikhianati oleh Roma, tetapi oleh Yudas, murid yang ia sebut sahabat. Ketika kamu membawa minyak yang berbahaya, pengkhianatan bukan sekadar kemungkinan. Hampir selalu menjadi kepastian. Karena musuh tahu, ia tidak bisa mencuri urapanmu. Maka ia berusaha melukaimu lewat orang-orang sampai kamu sendiri menyerahkannya. Dan inilah jebakannya.
Ia tidak hanya ingin melukaimu, ia ingin mengeraskan hatimu. Ia ingin kamu menutup diri, mematikan rohmu, membangun tembok, dan menjadi mati rasa secara rohani. Karena orang yang diurapi tetapi pahit bukanlah ancaman bagi neraka. Tetapi dengarkan ini dengan saksama. Pengkhianatan itu tidak menghancurkanmu, itu membentukmu. Penolakan itu tidak membunuh panggilanmu, itu memperjelasnya. Kamu harus disayat untuk belajar menyembuhkan. Kamu harus ditinggalkan untuk belajar bergantung. Kamu harus berjalan sendirian agar Tuhan mengajarimu mendengar suaranya tanpa kebisingan kerumunan. Ya mereka menyakitimu, ya mereka berbohong, ya mereka berbalik melawanmu. Tetapi lihatlah, kamu masih ada, masih berdiri, masih berdoa, masih berbahaya. Sekarang kamu lebih bijaksana, lebih peka. Kamu tidak mempercayai sembarang orang. Kamu tidak memberi semua orang akses ke rohmu. Kamu berjalan dengan kehati-hatian yang kudus, yang hanya lahir dari pernah terbakar dan tetap bertahan. Kebenarannya adalah pengkhianatan itu adalah berkat yang tersembunyi. Karena itu, mengajarkanmu bergantung hanya pada Tuhan. Jadi, jika kamu pernah ditikam dari belakang, ditinggalkan di saat tergelap, atau disalahpahami oleh orang-orang yang paling kamu kasihi, kamu tidak terkutuk. Kamu tidak dilupakan. Kamu dipilih. Dan rasa sakit yang kamu alami bukan bukti kelemahanmu. Itu adalah bukti bahwa kamu membawa sesuatu yang cukup kuat untuk membelah kerumunan, mengguncang atmosfer, dan mengusik roh-roh jahat. Tanda keempat, kamu tidak bisa berbaur meskipun kamu berusaha. Jujur saja, kamu sudah mencoba menjadi normal. Kamu sudah mencoba menyesuaikan diri. Kamu sudah mencoba merendahkan apa yang kamu bawa agar orang lain tidak merasa tidak nyaman, tetapi itu tidak pernah berhasil. Karena ketika kamu diurapi secara berbahaya, kamu tidak bisa berbaur. Kamu akan selalu menonjol suka atau tidak suka. Ketika kamu memasuki sebuah ruangan, atmosfer berubah. Bukan karena kamu berisik, tetapi karena apa yang kamu bawa bersuara keras di alam roh. Orang-orang merasakan ada sesuatu yang berbeda tentangmu, bahkan ketika mereka tidak bisa menjelaskannya. Ada yang tertarik, ada yang terintimidasi, dan ada juga yang langsung menolakmu karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada standar yang telah mereka tinggalkan. Itu bukan egomu, itu bukan imajinasimu, itu adalah minyak. Ada bobot dalam kehadiranmu yang tidak berkaitan dengan kepribadian. Itu berkaitan dengan kuasa. Dan dengarkan itu terasa sepi. Karena kebanyakan orang menginginkan kekristenan yang nyaman. Mereka menginginkan Yesus tanpa salib. Mereka menginginkan berkat tanpa kekudusan. Mereka menginginkan kebangunan rohani tanpa pertobatan. Tetapi tidak denganmu. Kamu membawa sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih berat. Karena itu, kamu tidak bisa melakukan apa yang dilakukan semua orang. Kamu tidak bisa bermain-main dengan dosa dan merasa baik-baik saja. Kamu tidak bisa menikmati hal-hal yang kotor tanpa merasa ditegur. Kamu tidak bisa menjadi suam-suam kuku dan tidur dengan tenang. Itu bukan beban, itu tanda. Itu berarti Roh Kudus telah mengklaim wilayah di dalam dirimu. Dan kemanapun kamu pergi, Dia bersinar melalui hidupmu. Bahkan ketika kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia." Sebuah kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Itu bukan pujian. Itu kenyataan. Kamu tidak diciptakan untuk bersembunyi. Kamu tidak dirancang untuk berbaur. Kamu diciptakan untuk menembus kegelapan. Tanda kelima, kamu melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain secara rohani dan profetik. Pernahkah kamu memandang sebuah situasi dan merasakan ada yang tidak beres sebelum orang lain mengatakan apapun? Pernahkah kamu masuk ke sebuah tempat dan rohmu langsung tergugah? Pernahkah kamu mengalami mimpi, penglihatan peringatan atau beban yang membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri? Jika, ya jangan abaikan itu.
Itu bukan paranoia, itu bukan berpikir berlebihan, itu adalah ketajaman profetik. Dan itu adalah salah satu tanda paling jelas bahwa kamu membawa urapan yang berbahaya. Tuhan tidak memberikan penglihatan untuk mengesankan. Dia memberikannya untuk melindungi. Ketika kamu diurapi secara berbahaya, Dia memberimu kepekaan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu melihat yang rohani di balik yang jasmani. Kamu mendengar apa yang tidak diucapkan. Kamu merasakan peperangan sebelum itu termanifestasi. Mengapa? Karena tugasmu bukan hanya menjalani hidup, tetapi berperang di dalamnya. Kamu tidak bisa diam. Kamu tidak bisa mengabaikan mimpi, dorongan, dan beban yang membangunkanmu di dini hari. Itu tidak selalu indah. Kadang-kadang kamu merasa berat ketika orang lain merasa gembira. Kamu berduka ketika orang lain merayakan. Kamu menangis atas hal-hal yang bahkan tidak disadari orang lain. Itulah bobot profetik. Dan itu berbahaya bagi neraka karena ia membongkar musuh sebelum ia menyerang. Tetapi inilah pertempurannya. Kamu mungkin pernah merasa ada yang salah dengan dirimu. Kamu disebut terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu rohani. Jangan biarkan itu membungkam kamu. Tujuan terbesar musuh adalah membuatmu meragukan kepekaanmu. Karena jika ia bisa membungkam para pelihat, ia bisa menipu banyak orang. Kamu tidak gila. Kamu tidak berlebihan. Kamu melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Kamu dipercayai dengan sudut pandang surga. Tuhan menunjukkan kepadamu apa yang tidak. Dia tunjukkan kepada semua orang karena dia tahu kamu akan berdoa bukan bergosip. Kamu akan memperingatkan bukan hanya menonton. Kamu akan bertindak bukan sekadar menganalisis. Itu berbahaya. Tanda keenam, kamu melewati api yang intens tetapi keluar dengan kuasa yang lebih besar. Tidak ada jalan pintas menuju urapan yang berbahaya. Jika kamu berdoa, Tuhan, pakai aku bersiaplah, karena Dia akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Karena minyak hanya mengalir dari buah zaitun yang ditekan. Kuasa hanya datang setelah api. Urapan yang berbahaya selalu lahir dari penderitaan yang dalam. Jika hidupmu terasa seperti ujian demi ujian, jika kamu melewati musim yang begitu gelap, hingga kamu pikir tidak akan keluar, ini alasannya. Tuhan tidak menghukummu. Dia sedang mempersiapkanmu. Api itu tidak menghancurkanmu. Api itu menyingkapkanmu. Api itu memurnikan motifmu dan membakar ego. Sekarang kamu tidak digerakkan oleh tepuk tangan. Kamu tidak terguncang oleh serangan. Kamu tidak terpesona oleh panggung. Kamu telah melihat terlalu banyak dan kehilangan terlalu banyak. Kamu berjalan dengan luka dan kuasa. Kuasa yang tidak datang dari popularitas, tetapi dari tempat tersembunyi dari ketaatan diam-diam ketika tidak ada yang melihat. Kesimpulan, kamu tidak hanya dipanggil, kamu membawa api. Kamu tidak biasa. Kamu tidak acak. Kamu telah ditandai, dipisahkan, dan dipilih. Bukan untuk pertunjukan, bukan untuk pujian, tetapi untuk peperangan. Kamu membawa urapan yang berbahaya. Dan sekarang saatnya membiarkannya menyala. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang percaya yang pasif. Dunia ini membutuhkan para pejuang, para nabi, para pendoa syafaat, para pembebas. Dan entah kamu merasa siap atau tidak, Tuhan melihatmu sebagai salah satu dari mereka. Jadi apa sekarang? Kamu berhenti bersembunyi. Kamu berhenti meremehkan panggilanmu. Kamu berhenti mengencarkan kebenaran hanya demi membuat orang lain merasa nyaman. Kamu berhenti meminta maaf karena kamu dipisahkan. Kamu tidak bertahan melewati semua serangan neraka itu tanpa alasan. Kamu adalah jawaban bagi belenggu seseorang. Kamu adalah suara di padang gurun bagi seseorang. Kamu adalah senjata di tangan Tuhan. Dunia ini tidak membutuhkan dirimu yang diam. Dunia ini membutuhkan dirimu yang diurapi. Dunia ini membutuhkan dirimu yang telah diuji oleh api. Dunia ini membutuhkan dirimu yang hancur tetapi taat. Mungkin kamu merasa diabaikan, tetapi surga tidak pernah melupakan namamu. Dan neraka tahu persis siapa dirimu.
karena kamu tidak hanya membawa minyak. Kamu membawa api, dan sekarang waktunya membiarkannya menyala.